Memasuki tahun 2023, pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Ketut Lihadnyana terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian pembangunan baik di bidang tata kelola pemerintahan maupun dalam hal pelayanan publik. Ketut Lihadnyana dipercaya kembali oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat Bupati Buleleng pada Agustus 2023 lalu. Pada tahun kedua kepemimpinannya ini, penjabat Bupati Lihadnyana berkomitmen melaksanakan arahan Presiden yang menjadi program prioritas nasional antara lain penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk LKPD tahun anggaran 2022. Raihan opini WTP untuk yang ke-9 kalinya ini menunjukkan bahwa Pemkab Buleleng telah melaksanakan tata kelola keuangan dengan baik serta penyajian LKPD secara akrual dan akuntabel. BPK Perwakilan Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Pemkab Buleleng dan dijadikan percontohan penerapan aplikasi SIPD di Bali. Pada awal tahun 2022 lalu, tercatat sebanyak 10.312 keluarga miskin ekstrim di Buleleng. Dari data tersebut dilakukan verifikasi sehingga pada pertengahan tahun 2022 menjadi 5.315 keluarga miskin ekstrim. Upaya verifikasi dan validasi data miskin ekstrim di lapangan terus dilakukan sehingga pada akhir tahun 2022 hanya tercatat 349 keluarga miskin ekstrim. Pada akhir tahun 2023, penjabat Bupati Lihadnyana menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Buleleng salah satunya dilakukan melalui kegiatan bedah rumah bagi keluarga miskin ekstrim, baik yang bersumber dari APBD maupun melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan yang pengerjaannya bekerja sama dengan TNI. Sampai akhir tahun 2023 ini, sebanyak 283 unit rumah layak huni telah selesai dibangun, masing-masing 68 unit dari TJSL perusahaan dengan total dana sebesar 1,3 miliar lebih dan 215 unit dari APBD dengan total anggaran sebesar 4,3 miliar lebih. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrim juga dilakukan dengan pemberian bantuan sosial uang atau BSU sebesar Rp450.000 per keluarga setiap bulannya. Adapun total anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini sebesar 1,2 miliar lebih. Penurunan prevalensi stunting juga menjadi fokus kerja penjabat Bupati Lihadnyana selama tahun 2023. Sampai dengan akhir tahun 2022 lalu, angka prevalensi stunting di Buleleng mencapai 11%. Angka ini menempatkan Kabupaten Buleleng sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Bali. Penanganan stunting dilakukan dengan program multisektoral yang melibatkan beberapa SKPD dengan total anggaran mencapai 8,6 miliar rupiah lebih. Upaya yang ditempuh oleh penjabat Bupati Lihadnyana dan jajaran menghasilkan capaian yang membanggakan. Pada akhir tahun 2023 ini, angka prevalensi stunting di Buleleng turun drastis menjadi 2,7%. Data ini menempatkan Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan angka stunting terkecil di Bali. Baru saya masuk kaget saya, Buleleng terkenal karena stuntingnya paling tinggi. 2023
Karena stunting ini adalah diukur dari pendataan data elektronik tiap hari dan Survei Kesehatan Indonesia SKI ini independen dari pusat. Stunting kita terkecil sekarang ini di Bali, 2,7%. Capaian lain di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2023 ini sebanyak 99,26% warga Buleleng telah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Sehingga pada tahun 2023 ini Pemkab kembali meraih Universal Health Coverage Award dari Menteri PMK RI. Dengan status UHC, sekarang masyarakat Buleleng bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan membawa KTP saja. Inilah komitmen penjabat Bupati Lihatnyana untuk menghadirkan layanan kesehatan mudah, terjangkau, dan berkualitas. Om Swastiastu, nama tiang Ninengah Murniase. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Bupati Buleleng. Kami sudah bisa berobat dengan menggunakan KTP saja. Dalam hal pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Buleleng masih bisa menjaga laju inflasi di Buleleng sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu pada kisaran angka 3 ± 1%. Beberapa strategi yang ditempuh dalam pengendalian inflasi antara lain memperpendek rantai pasokan, operasi pasar murah, subsidi harga untuk komoditas tertentu, subsidi biaya transportasi, bantuan pangan, hingga melakukan kerjasama antar daerah. Atas sejumlah capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 kembali memperoleh dana insentif fiskal kinerja dari pemerintah pusat sebesar 17,5 miliar rupiah lebih. Dana tersebut diberikan atas prestasi Pemkab Buleleng dalam penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga berhasil menekan angka pengangguran dari 5,2% pada tahun 2022 turun menjadi 3,6% pada tahun 2023. Turunnya angka pengangguran ini merupakan salah satu dampak atas keberhasilan dalam pengembangan UMKM serta mempermudah akses perizinan dan permodalan. Pastung hadir Bapak Ibu sekalian, data BPS menunjukkan bahwa pengangguran di Buleleng itu sudah turun, sangat drastis turunnya, 3,6%. Sebelumnya berapa? 5,2% turun ke 3,sekian%. Sejumlah pembangunan infrastruktur fisik juga berhasil dikerjakan pada tahun 2023 ini. Salah satunya renovasi Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Renovasi gedung yang menghabiskan anggaran sebesar 1,3 miliar ini kini tampak lebih mewah, megah, nyaman, dan representatif. Sedangkan pembangunan infrastruktur jalan jembatan yang berhasil dikerjakan yaitu ruas jalan menuju Pura Segara Rupek sepanjang 7,8 km, ruas jalan menuju TPA Bengkale sepanjang 1,2 km. Selain itu, pembangunan jembatan di Dusun Manuk Sese yang menghubungkan Desa Bebetin dengan Desa Pakisan juga berhasil dituntaskan dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,9 miliar lebih. Jembatan ini telah rusak sejak tahun 2017 silam akibat diterjang banjir. Dan pada tahun ini dituntaskan pengerjaannya atas dorongan penjabat Bupati Lihatnyana. Pembangunan jembatan di lingkungan Bakung yang menghubungkan Kelurahan Sukasada dengan Desa Sari Mekar juga telah tuntas dikerjakan tahun ini dengan menghabiskan anggaran sebesar 980 juta lebih. Jembatan ini rusak akibat longsor pada awal tahun 2023. Adapun total anggaran pada program penyelenggaraan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2023
sebesar 28 miliar rupiah lebih. Ini jembatan ini mungkin dambaan dari masyarakat sekitar sini atau masyarakat Pakisan, masyarakat Bebetin dan yang lainnya. Kalau kita hitung tadi laporan Pak Kadis PU hampir 6 tahun ya, 2017 ada banyak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kelancaran, konektivitas, aksesibilitas, perekonomian yang ada di sini. Tahun 2023 ini, penjabat Bupati Lihatnyana kembali membuktikan komitmennya dalam bidang pelayanan publik, yaitu dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik MPP yang berlokasi di lantai 3 Pasar Banyuasri, Singaraja. Pembangunan dan pemenuhan sarana pelayanan pada MPP dialokasikan anggaran sebesar 8 miliar rupiah. MPP Kabupaten Buleleng diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan penjabat Bupati Buleleng di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 dan di-launching operasional pelaksanaannya oleh penjabat Gubernur Bali pada tanggal 8 Desember 2023. Mall pelayanan publik ini mengintegrasikan 18 instansi pelayanan dengan 152 jenis layanan baik perizinan maupun non-perizinan. Mall pelayanan publik sebagai simbol bahwa tugas pemerintah itu sudah dilaksanakan secara baik. Karena pada hakikatnya tugas pemerintah itu satu, mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik. Infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian penjabat Bupati Lihatnyana. Tahun ini, sejumlah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada satuan pendidikan, baik tingkat PAUD, SD, dan SMP berhasil dituntaskan dengan anggaran total sebesar 21,5 miliar rupiah lebih. Berikutnya, Lihatnyana juga membangun infrastruktur informasi dengan memasang sejumlah videotron di beberapa titik kota Singaraja dan Seririt. Videotron ini dimanfaatkan sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat, utamanya untuk menyampaikan hasil-hasil capaian pembangunan di Buleleng. Selain itu, keberadaan videotron ini juga sekaligus untuk mempercantik wajah kota Singaraja dan Seririt sehingga terlihat lebih modern. Ya bagus sih Pak, karena ini masyarakat jadi tahu tentang apa yang program pemerintah yang dilaksanakan. Kan kita sebagai masyarakat awam kan kalau bisa diperbanyak lah, biar masyarakat itu tahu gimana pemerintahan di, apalagi khususnya di Kabupaten Buleleng kan jadi tahu jadinya masyarakatnya itu. Penjabat Bupati Lihatnyana juga terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM dengan memberikan ruang berkarya bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dan diintegrasikan juga dengan upaya pengembangan pariwisata dan budaya. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan secara langsung pelaku ekonomi kreatif dan UMKM asal Buleleng dalam setiap penyelenggaraan event tertentu, antara lain peringatan Hari Jadi Kota Singaraja, Lovina Festival, serta Buleleng Development Festival. Khusus dalam bidang seni budaya, penjabat Bupati Lihatnyana telah merekonstruksi 2 tari tradisional asli Buleleng, yaitu Tari Pancasila dan Tari Tani. Kedua tari tersebut selama ini telah dilupakan keberadaannya oleh seniman tari di Buleleng. Menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2024, Pemkab Buleleng bersama dengan Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Buleleng telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi upaya menyukseskan gelaran pemilu tahun 2024 mendatang. Antara lain, kirap pemilu, deklarasi damai partai politik, deklarasi damai FKUB, penekanan netralitas ASN, FGD pemilu damai,
dan doa bersama. Selain itu, Pemkab Buleleng juga telah menyalurkan hibah pemilu kepada KPU dan Bawaslu Buleleng sesuai dengan amanat Menteri Dalam Negeri. Kita fokus untuk menggelorakan, mengajak, mengingatkan kita semua bahwa kita-kita yang ada di sini itu adalah orang-orang yang netral di dalam menyongsong pesta demokrasi ini. Sekali lagi, orang-orang yang netral. Sepanjang tahun 2023, pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih puluhan penghargaan pada tingkat provinsi maupun nasional, baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih antara lain UHC Award tahun 2023 dari Menko PMK RI, digitalisasi arsip kepegawaian terbaik se-Bali Nusra dari Kepala Kanrek 10 BKN Denpasar. Terbaik kedua, TP2DD Jawa Bali dari Menko Perekonomian RI. UKP Barang Jasa Proaktif dari Kepala LKPP RI. Peringkat pertama, BUMD Award dari Menteri Dalam Negeri RI. Anugerah Media Humas dari Menkominfo RI. Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional dari Menteri LHK RI. Kampung Pancasila dari Kepala Staf Angkatan Darat. Pengendalian rabies di Kabupaten Buleleng dari Konjen Australia di Bali. Kartika Pamong Prajamuda dan alumni kehormatan kepada penjabat Bupati Lihatnyana dari Rektor IPDN. Parahita Eka Paraya dari Menteri PPPA RI. Kabupaten Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM RI. Kategori utama Program Kampung Iklim dari Menteri LHK RI. Pembina Pengembangan Teknologi Tepat Guna dari Menteri Desa PDTT RI. Peringkat 2 nasional Paralegal Justice Award tahun 2023 dari Menteri Hukum dan HAM RI. Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dari Kementerian PPPA RI dan puluhan penghargaan lainnya. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik berkat komitmen kuat penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyana dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbagai capaian pembangunan dan penghargaan yang diterima merupakan bukti dan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran aparatur Pemkab Buleleng. Seluruhnya dipersembahkan kepada masyarakat Buleleng. Buleleng bisa, luar